Halo sobat, jumpa lagi di channel RB. Kali ini kita akan mengupas fakta unik tentang hewan toke. Inilah mitos toke yang melegenda versus faktanya. Mari kita bahas. Mitos versus fakta toke di rumah. Banyak mitos soal keberadaan toke di rumah. Manakah yang masih kamu percaya? Sebelum pembahasan tentang mitos dan faktanya, alangkah baiknya kita mengenal toke terlebih dahulu. Toke adalah nama umum untuk menyebut cacak besar atau jenis-jenis kadal dari suku Geckonidae. Namun istilah toke secara sempit biasa merujuk pada jenis-jenis dari genus gecko, famili Geckonidae. Sedangkan toke dalam pemahaman orang awam merujuk kepada toke rumah, gecko-gecko, yang memiliki agihan yang luas dan sangat sering dijumpai di sekitar lingkungan manusia. Toke adalah hewan nokturnal, yaitu yang aktivitas hidupnya kebanyakan di malam hari. Toke menyebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara, ke utara hingga Korea dan Jepang, lalu ke timur meliputi Kepulauan Nusantara dan Filipina, hingga Kepulauan Solomon dan Santa Cruz di Pasifik. Toke dianggap spesial selain karena khasiat empedu dan air liurnya yang berguna untuk kesehatan. Ternyata toke juga banyak menyimpan misteri. Selain itu, keberadaan dan suara toke sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Berikut mitos atau takhayul atau kepercayaan di masyarakat yang sering masih kuat dan melegenda. 10 mitos toke di dalam rumah dan keberadaannya menurut Feng Shui. 1. Bisa meramal masa depan. Dengan menanyakan keinginan kamu dengan jawaban suara toke yang terakhir, yaitu pada jawaban ya atau tidak. 2. Menandakan adanya makhluk halus. Kalau suaranya pelan berarti makhluk halus ada di dekatnya, tapi kalau suaranya kencang, makhluk halus berada jauh darinya. 3. Sebagai penolak bala. Di daerah pedesaan orang zaman dulu percaya toke sebagai penolak bala. Suara toke adalah musuh besarnya ilmu hitam. Konon keberadaan toke di rumah dapat menangkal gangguan gaib. Suara toke yang kencang dipercaya sedang menangkal bala. 4. Sebagai pembawa keberuntungan. Selain hewan penolak bala, toke juga bisa membawa keberuntungan dari simbol kelangkaannya dan suaranya dapat membawa keberuntungan. 5. Toke besar adalah peliharaan dukun. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, toke berukuran besar ada penunggunya. Jika kamu melihat ukuran toke lebih dari 15 cm atau besarnya di atas rata-rata, itu diyakini peliharaan dukun atau orang pintar. 6. Gigitan toke tidak pernah lepas. Gigitan toke memang tidak berbahaya dan air liurnya tidak mengandung racun. Tapi mitos yang berkembang, toke tidak akan melepas gigitannya sebelum mendengar suara petir. 7. Toke konon hewan sakral keturunan naga. Selain warga Indonesia, masyarakat Tiongkok juga mempercayai mitos ini. Asal-muasalnya sedikit berbeda. Masyarakat Cina juga percaya toke dapat membawa keberuntungan karena mereka mempercayai bahwa toke keturunan naga. Naga bagi masyarakat Cina sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan. 8. Mengundang rezeki. Mitos toke di rumah disebut pertanda bagus sebab kehadiran toke di rumah dipercaya bisa mengundang rezeki bagi pemiliknya. 9. Mengundang tamu. Keberadaan toke di rumah dapat mengundang tamu dalam artian rezeki yang berkah. Bagi orang yang percaya dengan mitos ini, jika di rumahnya ada toke, maka mereka tidak akan mengusirnya, bahkan dibiarkan untuk berkembang biak.
10. Hartanya berkah. Kehadiran tokek dipercaya membawa harta yang berkah dapat ditandai dengan bertambahnya harta yang dapat ditabung dan menghasilkan. Bahkan mitos tokek menurut Feng Shui, tokek termasuk 11 hewan yang mendatangkan kekayaan jika dipelihara di dalam rumah. Namun, ada juga yang beranggapan memiliki tokek bisa untuk menolak bala atau musibah. Tak heran, hewan ini dihargai dengan harga yang sangat tinggi, terlebih jika memiliki corak yang unik dan langka. Faktor kelangkaan ini ditafsirkan sebagai simbol pembawa keberuntungan. Terlepas dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat, alangkah baiknya kita tidak mempercayainya mitos tersebut dan alangkah baiknya kita memperbanyak doa. Kemudian, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita senantiasa tenang dan memohon agar kita senantiasa diberi limpahan rezeki yang berkah dan terhindar dari segala mara bahaya, karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah Yang Maha Kuasa dan bukan didasarkan pada mitos-mitos tertentu. Ada banyak mitos dan legenda seputar tokek dan perannya dalam keberuntungan dan spiritualitas, termasuk mitos tokek di rumah yang banyak dipercaya. Namun, kenyataannya tokek hanyalah makhluk tidak berbahaya yang kebetulan membuat suara-suara menarik. Jadi, lain kali kamu mendengar tokek, jangan khawatir, mereka hanya mencoba berkomunikasi seperti hewan lainnya. Padahal, kehadiran dan suara tokek tidak ada arti yang demikian. Mereka sering tertarik ke rumah karena serangga yang ada, dan mereka dapat membuat banyak suara saat kawin. Sementara beberapa orang percaya bahwa kehadiran tokek adalah tanda keberuntungan. Kenyataannya mereka hanyalah reptil dan kehadiran mereka tidak berarti apa-apa. Menghilangkan tokek di rumah adalah cara terbaik untuk mencegahnya menimbulkan masalah. Tetapi sekarang ini banyak warga yang sengaja memelihara tokek sebagai hobi pada hewan jenis reptil ini. Kesimpulannya, mitos bahwa keberadaan tokek atau Gekkonidae di rumah merupakan pertanda keberuntungan hanyalah mitos belaka. Tidak ada bukti yang mendukung klaim ini dan kemungkinan besar hanya kebetulan. Fakta tokek yang benar dan jarang diketahui. Sebagian orang menganggap tokek tidak mempunyai peran besar di lingkungan alam. Seperti hewan lainnya pada umumnya, tokek ternyata mempunyai peran untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kehadiran tokek di lingkungan rumah bisa saja mampu mengontrol populasi serangga.